فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليه رطبا جنيا. Ya, maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ayat 26-nya sekalian. Fakuli washrobi wa qurri aina wa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Qalat, ingat, perhatikan perkataan beliau, wanita yang disucikan oleh Allah. Perkataan beliau Maryam, ya. Ibunda Maryam, beliau mengatakan qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Coba kita renungkan kalimat ini, ya. Dia Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan serta dilupakan. Ini kan kalimat berada dalam kebingungan, dalam tekanan yang sangat hebat. Bagaimana beliau harus menghadapi kaumnya dengan membawa seorang bayi, sedang tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Karena kemahakuasaan Allah, karena Allah berkehendak ingin mensucikan Maryam, dan Allah berkehendak menitipkan pada Maryam seorang putra yang pada akhirnya menjadi nabi, menjadi rasul utusan Allah. Namanya Isa, Nabi Isa. Tapi secara manusiawi, beliau, Ibunda Maryam ini, beliau merasa dalam kebingungan bagaimana harus menghadapi kaumku. Maka sampai secara manusiawi beliau mengucapkan kalimat ini. Ini kan kebingungan. Tetapi langsung fa. Ada fa itu. Fanadaha. Begitu selesai Maryam mengucapkan kalimat itu, langsung disambut fungsi fa. Huruf fa, Bapak Ibu tentu masih ingat fungsi huruf fa. Apa itu huruf fa fungsinya? Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Itu fungsi dari huruf fa yang ada di dalam bahasa Arab, khususnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Huruf sambung yang mengikat dua hal tanpa jeda waktu. Jadi cepat sekali. Begitu selesai
mengucapkan kalimat itu langsung dijawab oleh Allah melalui malaikat Jibril. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Langsung dijawab, hai Maryam. Jibril berseru kepada Maryam ini ya, dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih, la tahzani. Karena ini Maryam perempuan, maka la tahzani. Kalau laki-laki la tahzan. Janganlah engkau bersedih karena Allah telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami tekanan hebat dalam batinnya, bawa dia ke tempat-tempat yang dia senang. Bawa dia ke tempat-tempat yang bisa menjadikan hati itu tenang. Bawa dia melihat sungai, melihat pegunungan, melihat pantai, melihat laut. Bawa dia ke sana. Di sini Allah sudah menyiapkan anak sungai di bawahnya Maryam. Sungai itu tempat yang membuat seseorang tentram. Saat panjenengan sedang kalut, coba jenengan datang ke sungai yang jernih airnya, gemericik air, sambil tadabbur ayat-ayat kauniyah di situ, hati akan tenang. Dengan datang ke tempat-tempat itu, fitrah keimanannya akan terpanggil. Dia akan melihat tanda kemahakuasaan Allah. Maka hati seseorang yang sedang tertekan betul, batin seseorang, dia berada di tempat-tempat seperti itu, tadabbur alam seperti itu, meski akalnya sempat hilang, itu ternyata salah satu ikhtiar, cara yang Allah berikan untuk terapi, tata cara pengobatan. Bawa ke tempat-tempat seperti itu. Jangan bawa ke keramaian, jangan bawa ke... Kalau sudah seperti itu tidak bisa. Ayo, kamu harus ngaji, amalkan Quran, amalkan sunnah. Loh, dia lupa, hilang akal. Quran kui opo, sunnah kui opo. Maka dia bawa dulu ke tempat-tempat yang tenang, yang nyaman, jauh dari keramaian. Dan ayat berikutnya, goncangkan pohon kurma untuk nanti kurma berjatuhan sebagai makanan bagi Maryam. Artinya, pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, salah satu cara pengobatan seseorang yang segera terkena. Ini mohon maaf ya, jangan samakan, bukan berarti ibunda kita, ibunda Maryam itu sama tekanannya dengan kita, itu jelas beda. Ini kalimat ini, beliau berada dalam kebingungan, langsung diberi petunjuk oleh Allah, arahan dari Allah. Bingungnya beliau tidak seperti hilangnya akal kita, tidak, masih bisa. Ini artinya orang yang berada dalam tekanan tidak tahu harus mikir apa. Maka cara terapinya dari Allah salah satunya, beberapa diantaranya ini. Bawa ke tempat-tempat yang tenang. Terus kemudian usahakan beri dia makan minum yang dia suka. Yang dia suka, beri dia makan minum yang dia suka. Dulu sebelum dia mengalami guncangan jiwa, apa yang dia suka makan, apa yang dia suka minum, itu berikan itu. Kalau dulu sukanya sate, ya belikan sate. Itu akan membantu untuk menjadi ingat lagi. Ayat 26-nya
Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan dibawa bertemu dengan manusia di tempat yang ramai. Jangan diajak untuk bertemu manusia yang ramai, lalu lalang manusia yang ramai itu jangan. Itu akan semakin menjadikan dia gelisah, ketakutan, tekanannya akan semakin besar, semakin berat, stresornya akan semakin berat. Kan banyak toh orang yang ketika mengalami keguncangan kejiwaan takut ketemu orang lain. Dia ingatnya, manutnya hanya dengan orang-orang tertentu saja. Kalau manutnya hanya dengan orang tertentu, kenalnya sementara hanya dengan orang tertentu, maka yang boleh bertemu dengan dia ya orang-orang yang dikenal ini. Kalau orang lain yang bertemu, dia bisa jadi ketakutan, bisa jadi tersulut emosinya. Itu pelajaran dari 26. Ayat 26-nya Allah perintahkan pada Maryam, jangan bicara kepada manusia, siapapun itu. Sampai Maryam bernazar karena memenuhi perintah Allah. Inni nazartu lirrahmani sauma falanukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Pemurah untuk berpuasa, sehingga hari ini aku tidak akan bicara kepada seorang manusia pun. Hikmah dibalik petunjuk Allah itu, maka jangan ajak ketemu banyak orang kecuali dengan orang-orang yang memang beliau nyaman. Di samping itu, ikhtiar medis juga harus dilaksanakan. Itu karena juga perintah agama kita. Dan puncaknya ikhtiar batin yaitu mohon, doakan, berdoa, memohon kepada Allah. Selama ini dalam proses pengobatan ini, kalau dibiarkan sendiri, suami jenengan tidak akan mengalami kesembuhan itu. Harus didampingi, dibantu. Nah, kalau memang betul-betul tidak bisa, keluarganya juga tidak mau, sehingga semakin parah, ya monggo, itu keputusan jenengan. Mau terus mendampingi suami yang tidak mau diobati, atau bagaimana? Kalau jenengan tinggalkan suami, berarti ini keluarga suami harus yang mendampingi. Tapi saran dari saya, dampingi suaminya, ikhtiarnya dimaksimalkan. Tapi kalau ternyata marahnya suami sudah sampai ngamuk, menyakiti istri, sampai nutuk sirai istri dengan pukul besi, gebuk dengan balok, dengan ini, ya sudah. Sementara waktu jenengan tidak berada dalam satu rumah dulu, karena itu berbahaya bagi keselamatan panjenengan. Lantas siapa? Lah, ini keluarganya. Kalau keluarganya tidak berani, terus siapa? Serahkan pada ahlinya, yaitu bawa ke rumah sakit. Ya, itu ya. Saya hanya khawatir disalah artikan saja. Lo malah ngedan-ngedan ke, bukan begitu. Ya, bawa ke RSJ. Ahlinya di situ. Nanti akan diobati, akan diinilah jenengan. Selama suami dalam pengobatan, pendampingan jenengan, sesekali menjenguk ke sana dan istiqomah terus mendoakan.
Itu bentuk pendampingannya. Sering-sering jenguk ke sana, karena kalau jenguk nanti kan ada pendampingan juga. Dan terus doakan, insya Allah Allah atas pertolongan dan ridha Allah akan berikan solusinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada solusi dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan ditinggal begitu saja di rumah tanpa penanganan dari ahlinya. Ya.